Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Hari ini kita akan membahas video yang selanjutnya lagi, yaitu video part 3. Jadi sebelumnya sudah ada part 1 yang membahas tentang indeks harga, lalu yang kedua kita membahas tentang inflasi, dan yang ini yang terakhir kita membahas permintaan dan penawaran uang. Ibu harapkan jika yang masih belum menonton di video 1 dan video 2, Ibu harap nonton dulu di video part 1, part 2, terus part 3 ini karena berkesinambungan. Ya, sekali lagi selamat menonton. Indeks harga dan inflasi. Permintaan dan penawaran uang. 1. Permintaan uang. Permintaan uang. Jadi, konsep permintaan uang ini pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Jadi, biasanya kita mengeluarkan uang kayak gitu. Nah, biasanya kemampuan uang ini sebagai alat tukar terhadap suatu barang dapat memberikan gambaran yang secara luas terhadap arus peredaran uang dalam masyarakat, di mana arus peredaran uang ini merupakan kunci dari kelancaran suatu kegiatan ekonomi. Teori permintaan uang. Jadi di sini ada dua, yaitu ada teori liquidity preference Keynes dan ada teori kuantitas atau klasik. Jadi yang berdasarkan teori liquidity preference Keynes ini itu ada yang pertama motif untuk bertransaksi, terus yang kedua itu adalah motif berjaga-jaga, terus yang ketiga itu adalah motif spekulasi atau mendapatkan keuntungan. Jadi di sini tuh Keynes menyatakan bahwa hasrat dan atau motif orang itu memiliki uang tunai. Jadi orang pengen minta uang itu tuh ada hasratnya gitu. Nah, hasrat itu di motifin atau dipengaruhi oleh tiga hal ini. Yang pertama untuk bertransaksi, biar kalau misalnya orang memiliki uang tunai itu dapat mempermudah kegiatan yang membiayai konsumsi berhari-hari. Misalnya kalau misalnya kita mau ke warung beli gula, kan kita butuh uang cash gitu, kita butuh uang tunai gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita cuman di kartu ATM gitu kan, nggak semua warung punya mesin ATM kayak gitu, mesin untuk secara non tunai gitu. Jadi itu untuk bertransaksi, motif pertamanya. Kedua, motif berjaga-jaga. Jadi untuk uang itu disimpan untuk tiba-tiba jika ada biaya keadaan darurat, misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nah kayak gitu kan kita juga harus megang uang tunai kayak gitu. Itu juga motif untuk berjaga-jaga. Terus yang ketiga ada motif spekulasi atau mendapat keuntungan. Jadi di mana di sini untuk yang mendapat keuntungan itu misalnya orang memiliki uang biar dapat beli surat berharga dengan harga yang rendah kayak gitu. Jadi emang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terus yang kedua itu ada teori kuantitas klasik. Jadi di sini teori kuantitas klasik itu yang menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga itu merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi jika bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Nah, menurunnya nilai mata uang itu sama dengan artinya naiknya tingkat harga. Jadi saling ketergantungan gitu. Jadi jadi di sini ada rumusnya, M kali V sama dengan P kali T. Jadi M itu merupakan jumlah uang yang beredar, V-nya itu adalah kecepatan peredaran uang, sama dengan P-nya itu adalah harga, tingkat harga umumnya, dan T itu merupakan jumlah transaksi barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Jadi di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi si permintaan uang. Faktor itu biasanya pendapatan. Terus ada tingkat bunga atau harga, selera, dan ada tingkat harga umum, dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. 2. Penawaran uang. Nah, penawaran uang ini dalam arti sempitnya itu merupakan uang dalam peredaran yang berbentuk uang kartal atau uang giral. Nah, tapi ada juga penawaran uang dalam arti luas yang terdiri dari atas uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, uang kuasi ini terdiri dari atas deposito berjangka, tabungan, rekening, dan valuta asing milik swasta domestik.
Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu yang pertama ada tingkat suku bunga, ada inflasi, pendapatan, terus kekayaan masyarakat, terus ada nilai tukar rupiah, fasilitas kredit dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menonton video part 3 ini hingga akhir. Ibu harap anak-anak ibu sudah menonton dari video pertama, video kedua, dan video yang ketiga. Dan ibu harap jika ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan sama ibu, bisa hubungi ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di Learning. Sekali lagi, ibu terima kasih banyak sama anak ibu dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.